Halo, perkenalkan nama saya Fernando Santuri dengan NIM 220103034. Di sini saya akan memenuhi tugas dinamika kapal, yaitu mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Maneuverability Kapal. Oke, yang pertama itu kita masuk di bagian hidrodinamika kapal dan gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini ada beberapa gaya-gaya yang mana bekerja pada hidrodinamika kapal. Gaya yang pertama itu ialah gaya apung. Yang mana gaya apung ini ialah gaya ke atas yang bekerja pada kapal sebanding dengan berat air yang dipindahkan. Gaya ini menjaga kapal tetap terapung di atas permukaan air. Yang kedua itu ada gaya hambatan. Nah, gaya hambatan ini bertolak belakang dengan gaya apung, yang mana gaya yang bekerja melawan gerakan kapal ke depan. Yang mana gaya hambatan ini disebabkan oleh gesekan dan gelombang yang diciptakan. Nah, yang ketiga itu ada gaya dorong. Yang mana gaya dorong ini ialah gaya yang dihasilkan oleh sistem propulsi atau biasa kita sebut baling-baling ataupun jet untuk mendorong kapal maju. Oke, yang terakhir itu ada gaya berat, yang mana gaya berat ini ialah gaya gravitasi yang menarik kapal ke bawah, yang mana setara dengan massa total kapal. Oke, next kita masuk ke elemen-elemen yang mempengaruhi maneuverability itu sendiri. Nah, di sini ada gambar yang mana ada bow, draft, dan care. Oke, masuk ke dalam topik yang tadi saya sebutkan ya. Jadi elemen-elemennya itu ada 3 macam, seperti bentuk hull, sistem propulsi, dan sistem kemudi. Nah, kita akan bahas yang bentuk hull. Apa sih bentuk hull itu sendiri? Bentuk hull itu ialah bentuk badan kapal. Bisa termasuk dalam bau haluan, keel, dan beam kapal itu sendiri, atau biasa kita sebut itu lebar. Nah, jadi bentuk hull ini sangat berpengaruh pada stabilitas dan manuver itu sendiri. Yang kedua itu ada sistem propulsi, yang mana pada pembahasan sistem propulsi ini, jenis propulsi atau baling-baling dan daya dorong yang dihasilkan menentukan kecepatan dan kemampuan untuk berbelok kapal itu sendiri. Yang ketiga itu ada sistem kemudi. Nah, di sistem kemudi ini ukuran dan desain kemudi atau biasa disebut rudder itu menentukan efektivitas dalam mengubah arah kapal. Jadi sistem steering, gearnya itu atau peralatan kemudinya itu menentukan kecepatan dan juga presisi dalam pengoperasian. Oke, next ada poin yaitu kondisi lingkungan dan beban kapal. Nah, kondisi lingkungan ini sendiri dibagi menjadi 4. Ada berupa angin, arus laut, kedalaman air, dan beban kapal. Yang mana yang menarik untuk dibahas di sini yaitu pada kedalaman air dan beban kapal. Masuk ke dalam kedalaman air dulu, yaitu perairan dangkal meningkatkan hambatan hidrodinamik, menyebabkan squat effect atau penurunan kapal dan membuat manuver lebih sulit. Sedangkan beban kapal itu berat muatan, distribusi berat, dan jumlah air pemberat pada balas mempengaruhi stabilitas dan kemampuan berbelok. Oke, next itu ada karakteristik manuver, yaitu kemampuan berbelok dan menjaga haluan. Masuk ke poin yang kemampuan berbelok, yaitu diukur oleh radius putar, yaitu radius putar itu sendiri yaitu jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lingkaran penuh, dan waktu putar itu durasi untuk menyelesaikan putaran penuh itu sendiri. Jadi kapal dengan radius putar kecil lebih mudah bermanuver di perairan sempit. Yang kedua itu kemampuan menjaga haluan. Nah, kemampuan kapal untuk bergerak dalam garis lurus itu tanpa harus sering melakukan koreksi kemudi, yang mana dipengaruhi oleh desain lambung, sistem kemudi, dan gangguan eksternal. Oke, selanjutnya itu ada kemampuan berhenti dan manuver di perairan terbatas. Terbagi 2 poin lagi, yaitu kemampuan berhenti, yang mana kemampuan berhenti itu sendiri diukur oleh jarak henti, atau biasa kita dengar itu jarak yang ditempuh sampai berhenti dan waktu henti. Terus kapal dengan jarak henti pendek lebih aman, terutama dalam kondisi darurat. Sedangkan di poin manuver di perairan terbatas itu melibatkan tantangan unik seperti bump effect, yaitu gaya lateral akibat dinding kanal, dan shallow water effect, yaitu penurunan kapal di perairan dangkal.
Oke, next itu ada metode pengujian maneuverability-nya itu sendiri. Eh, Metodenya ini sendiri ada tiga, yaitu model test, full scale trial, dan simulasi komputer. Yang model test itu menggunakan model skala kapal untuk menguji performa manuver itu sendiri. Yaitu dilakukan di fasilitas khusus seperti towing tank atau maneuvering tank. Jadi yang full scale trial ini dilakukan pada kapal sesungguhnya untuk memverifikasi performa manuver di kondisi operasional nyata. Nah, yang simulasi komputer ini menggunakan software canggih untuk memprediksi respon kapal terhadap berbagai kondisi operasional. Oke, next masuk ke poin tren teknologi terbaru nih dan regulasi internasional. Ada azimuth thruster, rudder pulse, kapal otonom, dan regulasi internasional. Nah, kita bahas yang azimuth dulu. Yang mana sistem propulsi yang memungkinkan kapal bergerak ke segala arah. Jadi ideal untuk operasi di perairan sempit ataupun saat berlabuh. Sedangkan yang rudder pulse itu struktur yang dipasang di depan kemudi untuk meningkatkan aliran air dan mengurangi hambatan, sehingga meningkatkan efisiensi propulsi itu sendiri. Yang kapal otonom itu kapal yang dapat beroperasi tanpa awak manusia dan mengandalkan sistem navigasi otomatis dan AI untuk melakukan perjalanan dan manuver. Yang terakhir itu regulasi internasional, standar yang ditetapkan oleh IMO, International Maritime Organization, dan badan-badan internasional lain untuk mengatur keselamatan lingkungan dan operasional kapal. Oke, ini yang terakhir yaitu topik arah pengembangan masa depan dan saran. Jadi ada tiga piramid nih. Yang paling atas itu tentang pengembangan kapal ramah lingkungan. Yang kedua atau di tengah-tengah itu digitalisasi dan AI. Yang ketiga itu peningkatan kolaborasi global. Yang piramid satu itu teknologi seperti amonia atau energi hidrogen sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi karbon dan polusi laut. Sedangkan yang di poin 2 itu integrasi AI dan sensor untuk meningkatkan prediksi, optimasi, dan keselamatan dalam operasi kapal. Yang piramid 3 yang paling bawah itu peningkatan kolaborasi global. Jadi maksudnya itu kerjasama internasional untuk berbagai pengetahuan. Jadi nggak hanya pengetahuan, ada pun teknologi dan praktik nih terbaik dalam bidang manuver kapal dan keberlanjutan. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.